Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ina. Untuk pertemuan kali ini, Bu Ina akan membahas materi tentang penyebaran data ya. Nah, yang pertama adalah jangkauan atau range. Jadi jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, untuk lebih jelas lagi, ayo kita kerjakan contoh soalnya. Contoh soal, tentukan range dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Nah, di sini kita lihat rumus range adalah X maksimum dikurang X minimum. Nah, sekarang kita tulis ya. R sama dengan, mana? Lihat di sini angka yang paling besar di angka berapa? Kayak ini ya. 60 ya, 60. Dan yang paling kecilnya adalah 20. Jadi 60 dikurang 20. Jadi sama dengan 40. Mudah bukan? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah dari selisih nilai mutlak dari data dikurang dengan rata-rata kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, paham? Ini ya rumus dari simpangan rata-rata. Oke. Contoh soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Nah, kalau dilihat dari rumus, yang pertama kalian lakukan adalah menentukan rata-rata. Rata-rata dari data di atas ya. Oke, kita cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan, kalau rata-rata ini kan tinggal kalian jumlah aja ya. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 ya. Terus kalian bagi dengan berapa ini nih banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, bagi 7. Jadi rata-ratanya sama dengan berapa? 49 dibagi 7. Jadi sama dengan 49 dibagi 7. Jadi 7 ya. Nah, rata-ratanya udah dapet. Sekarang tinggal nyari simpangan rata-rata. Jadi SR sama dengan, nah ini nilai mutlak ya. Nah gini, 7 nih rata-rata data pertamanya berapa? 7 dikurang 7 ya. Nah 7 nya ini rata-rata. Terus ditambah berapa lagi? 6 dikurang 7. Terus ditambah 8 dikurang 7. Terus ditambah berapa lagi? 7 dikurang 7 terus ditambah nih ya 6 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 7 ditambah ini 5 dikurang 7. Terus habis itu kalian bagi dengan 7. Banyaknya data ini ya, ada 7 ya. Jadi simpangan rata-rata sama dengan, nah ini 7 dikurang 7, 0. Nilai mutlaknya 0 tetap. 6 dikurang 7 berapa? Min 1 kan? Karena ini nilai mutlak jadinya positif. Tambah 8 dikurang 7, 1. Ditambah 7 dikurang 7, 0. Ditambah 6 dikurang 7 tadi berapa? Min 1 ya. Karena mutlak jadi 1. Ditambah 10 dikurang 7 berapa? 3. Ditambah 5 dikurang 7 yaitu 2 dibagi dengan 7. Jadi simpangan rata-rata sama dengan 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2 yaitu 8 ya. 8 dibagi 7. Jadi sama dengan berapa simpangan rata-ratanya? 1,14. Oke, paham? Yang ketiga, variansi atau ragam dan simpangan baku ya, atau deviasi standar. Untuk variansi rumusnya adalah ini simbolnya S kuadrat ya. Nah, untuk rumusnya adalah
jumlah kuadrat dari selisih data dikurang rata-rata ya, dibagi dengan N, banyaknya data. Nah, untuk simpangan bakunya adalah tinggal diakar aja ya, tinggal hasil dari variansi kita akarkan gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Nah, di sini kan yang pertama kali harus dicari adalah ini ya, rata-ratanya dulu. Jadi, rata-rata sama dengan, nah ini tinggal ditambah ya, 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5. Habis itu kita bagi dengan banyaknya datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi dengan 7. Jadi sama dengan berapa? 49 dibagi 7. Jadi sama dengan 7 ya rata-ratanya ya. Untuk rata-ratanya 7, sekarang kita cari variansinya. S kuadrat sama dengan, nah ini tinggal kita kurang ya. Berapa ini? 7 dikurang 7 terus dikuadrat ditambah berapa lagi? 6 dikurang 7 kuadrat ditambah 8 dikurang 7 kuadrat ditambah 7 dikurang 7 kuadrat ditambah 6 dikurang 7 kuadrat ditambah 10 dikurang 7 kuadrat ditambah 5 dikurang 7 kuadrat. Oke, habis itu kita bagi dengan berapa nih? Banyaknya data adalah 7 ya. Nah, oke, jadi S kuadrat sama dengan 7 dikurang 7 0 kan? Bu Ina ganti penanya biar enak. 6 dikurang 7 min 1. 8 dikurang 7 1. 7 dikurang 7 0, 6 dikurang 7 min 1, 10 dikurang 7 3, 5 dikurang 7 min 2. Nah, ini kita kuadratkan ya hasilnya ya. 0 kita kuadratkan jadi 0 tambah min 1 dikuadrat jadi 1 ditambah 1 dikuadrat jadi 1 ditambah 0 dikuadrat jadi 0 ditambah min 1 dikuadrat jadi 1 ditambah 3 dikuadrat jadi 9 ditambah 2 min 2 dikuadrat jadi 4 ya. Per kita bagi dengan 7. Jadi sama dengan 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 9 12, 12 tambah 4 16. Jadi 16 per 7. Ini ya hasilnya ya untuk variansi. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Ayo kita sederhanakan lagi. Jadi berapa? 16 bagi 7. 2,28 ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini adalah nilai variansi. Nah, bagaimana untuk simpangan bakunya? Simpangan bakunya adalah rumusnya apa di situ? S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi S sama dengan akar dari S kuadratnya berapa? 2,28. Jadi S sama dengan 1,51. Nah, ini untuk simpangan bakunya ya. Oke, paham kan? Yang keempat adalah angka baku. Nah, ini rumus dari angka baku ya. Z sama dengan XI dikurang rata-rata dibagi dengan nilai simpangan bakunya ya nanti ya. Contoh soalnya, diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Oke, yang pertama kita buat dulu rata-ratanya ya di sini karena ada nilai rata-rata. X sama dengan, X bar sama dengan 2 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 4 tambah 5. Selanjutnya kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sama dengan
36 dibagi 6 jadi sama dengan 6 ya. Ini untuk rata-ratanya. Setelah mencari rata-rata, kita cari simpangan bakunya. S sama dengan akar dari jumlah XI dikurang X bar atau rata-rata, terus kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Oke, ini ya, jangan lupa. Nah, lanjut kita masukkan angka-angkanya. S sama dengan akar dari berapa nih? X yang pertama dulu. 2 dikurang 6 ya, kuadrat ditambah 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 10 dikurang 6 kuadrat ditambah 4 dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 kuadrat. Nextnya kita panjangin. Nah, gini ya. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya ada berapa? Ada 6. Jadi S sama dengan, nah gini. Ini kita kurang dulu. 2 dikurang 6 berapa? Min 4 ya. 7 dikurang 6 1. 8 dikurang 6 2. 10 dikurang 6 4. 4 dikurang 6 min 2. 5 dikurang 6 min 1. Baru kita masukkan ke yang bawahnya. Dilanjut yang bawah. Min 4 di kuadrat 16 ditambah 1 di kuadrat 1 ditambah 2 di kuadrat 4 ditambah 4 di kuadrat 16 ditambah min 2 di kuadrat 4 ditambah min 1 di kuadrat 1. Nah, ini kita panjangin akarnya, jangan lupa. Terus dibagi dengan 6. Jadi S sama dengan akar dari 16 tambah 1 17. Nih. 16 tambah 16 32 ya. 32 tambah 4 tambah 4 8 ya. 8 tambah 32 40 41 42. Jadi 42 dibagi 6. Jadi S sama dengan 42 dibagi 6 berarti akar 7. Akar 7 berapa? 2,65. Ini untuk simpangan bakunya ya. Angka baku dari datum 2. Nah, jadi Z sama dengan XI dikurang X rata-rata dibagi sama S ya. Nah, berapa XI-nya? XI-nya 2. 2 dikurang 6 dibagi berapa tuh? Simpangan bakunya 2,65. Jadi sama dengan min 4 per 2,65. Jadi sama dengan min 1,51. Nah, sekarang yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah angka baku dari datum 7. Z sama dengan XI dikurang X bar per S. Jadi sama dengan berapa XI-nya? XI-nya di sini kan data ke yang mau dicari ya, data ke 7 dari sini nih. Jadi 7 dikurang 6 per 2,65. Jadi sama dengan 1 per 2,65. Jadi sama dengan 0,38. Oke, mudah bukan untuk yang angka baku? Yang kelima, koefisien variansi. Ya, yang rumusnya adalah KF sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Oke, sekarang perhatikan contoh soalnya. Tentukan koefisien variansi dari data 8, 7, 5, 3, dan 2. Nah, yang pertama kita cari apa dulu ayo? Ya, cari rata-rata terlebih dahulu ya. Rata-rata sama dengan apa? 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Terus kita bagi dengan 8 tambah 7 berapa? 15. 15 tambah 5 20. 20 tambah 5 adalah 25. 25 kita bagi dengan berapa ini? Dibagi dengan 5 ya.
Jadi sama dengan 25 dibagi 5. Jadi sama dengan 5. Nah, ini untuk rata-ratanya. Selanjutnya, setelah mencari rata-rata, kita mencari simpangan baku. Adalah, nah yang pertama berapa ini? 8 ya. 8 dikurang 5 kuadrat ditambah 7 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikurang 5 kuadrat. Nah, ini kita panjangin. Nah, gini ya. Terus dibagi dengan berapa dibaginya? Dengan banyaknya data. Ini banyaknya data ada 5. Nah, jadi simpangan baku sama dengan akar dari. Nah, ini kita kurang dulu ya. 8 dikurang 5, 3. 7 dikurang 5, 2. 5 dikurang 5, 0. 3 dikurang 5, min 2. 2 dikurang 5, min 3. Nah, jadi 3 dikuadrat sama dengan 9. 9 ditambah 2 dikuadrat 4 ditambah 0 dikuadrat 0 ditambah min 2 dikuadrat 4 ditambah min 3 dikuadrat 9. Nah, ini panjangin lagi. Dibagi berapa? 5. Oke, jadi simpangan baku sama dengan akar dari 9 ditambah 4 berapa? Ya, 13 ya. 13 dikali 2. Ini kan 4 tambah 9 juga. Jadi 13 dikali 2 yaitu 26. Tinggal dibagi 5. Jadi simpangan baku sama dengan akar 5,2. Jadi sama dengan berapa? 2,28. Nah, kalau sudah dapat simpangan baku, baru kita masukkan rumus KF-nya, koefisien variansinya. KF sama dengan tadi apa? Simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi sama dengan simpangan bakunya sekarang 2,28 dibagi dengan rata-ratanya berapa? 5 ya, dikali 100%. Jadi koefisien variasi sama dengan 2,28 kita kalikan dulu dengan 100. Jadi 228% ya, dibagi dengan 5. Jadi KF sama dengan 45,6%. Oke, mudah bukan? Oke, demikianlah penjelasan singkat dari Bu Ina. Untuk lebih memahami lagi, silakan kalian ulang-ulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Dan bertemu lagi dengan Bu Ina di video selanjutnya. Assalamualaikum.